Siapa yang baru pertama kali ke Mesir? Jangan dong, itu semuanya. Siapa yang sudah lebih dari sekali ke Mesir? Wah, sudah ada beberapa teman-teman yang pergi ke Mesir mau datang lagi, Masya Allah. Bapak dan Ibu, ahlan wa sahlan, walaupun terlambat saya mengucapkannya, tapi saya ingin mengucapkan selamat datang di Mesir. Sebetulnya tadi saya sudah ada di bandara, saya sudah menyambut di bandara sebetulnya. Cuman beberapa teman melihat saya, beberapa teman tidak melihat saya. Tadi saya mendampingi teman-teman di bus yang satunya lagi sampai menuju ke tempat makan, dan hari ini berikutnya saya mendampingi, saya pulang dulu tadi ke kampus, kuliah dulu Bu, Pak, kemudian saya balik lagi ke sini setelah selesai kuliah. Ada banyak cerita tentu saja di Mesir yang sudah diceritakan oleh Buya yang ingin saya ceritakan sedikit. Bapak dan Ibu, saat ini saya dan keluarga tinggal di Mesir sudah 1 tahun, alhamdulillah. Saya pribadi melanjutkan sekolah di Universitas Al-Azhar jurusan Usuluddin, dan anak-anak juga kuliah belajar atau sekolah di Ma'had Azhar, ya, di sekolah Azhar, alhamdulillah. Berbicara tentang Mesir, Masya Allah, Mesir ini Bapak dan Ibu menempuh perjalanan Mesir, Palestina, dan Jordan, insya Allah ya. Nah, insya Allah Bapak dan Ibu tidak hanya berkunjung ke Mesir, tapi juga akan berkunjung ke Bumi Syam. Bumi Syam itu adalah Palestina dan juga termasuk Jordan, itu adalah Bumi Syam, bumi yang diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun saat ini kita berada di Mesir. Nah, di Mesir ini kalau bicara tentang peradaban, tentu Mesir memiliki banyak sekali peradaban Islam maupun peradaban Mesir kuno. Kalau kita mendengar kata Mesir, Mesir juga punya banyak sekali julukan, seperti misalnya bumi Anbiya, buminya para nabi. Kenapa? Karena banyak sekali nabi-nabi yang singgah dan punya cerita hidup di Mesir. Cerita-cerita yang biasa Bapak dan Ibu baca di Quran, misalnya cerita tentang Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam dengan Fir'aun. Tadi ngeliat Fir'aun Ramses II nggak tadi? Nah, itu tuh Fir'aun yang diselamatkan, bukan diselamatkan ya, yang jasadnya ditaruh di sini, diselamatkan oleh Allah SWT, jasadnya untuk jadi pembelajaran bagi kita semua tentang kisah Fir'aun atau Raja Ramses II itu dengan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian kalau bicara tentang Mesir, buminya para nabi, kita juga tahu kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam itu pada saat itu, cerita singkatnya, beliau dilempar oleh saudara-saudaranya ke sumur, kemudian diselamatkan oleh para pedagang dan dijual di Mesir. Nah, cerita Nabi Yusuf alaihissalam akhirnya bermulalah di Mesir dengan Zulaikha, ya, kisahnya dengan Zulaika yang biasa Bapak dan Ibu kenal, dan nabi-nabi lainnya. Oleh karena itu Mesir disebut sebagai bumi Anbiya. Mesir juga disebut sebagai negeri Kinanah, ya. Salah satunya adalah bagaimana anak-anak panah itu ada di Mesir, menyebar ke seluruh penjuru. Mesir ini penghasil para ulama-ulama yang menyebar ke seluruh penjuru dunia. Berbicara tentang Mesir, tadi Bapak dan Ibu juga sudah ke Masjid Amr bin As. Kita review sedikit. Mesir ini ditaklukkan oleh Islam. Islam berhasil masuk ke wilayah Mesir pada masa pemerintahannya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pada saat itu beliau mengirim seseorang bernama Amr bin As radhiyallahu anhu yang menaklukkan Mesir dan mendirikanlah masjid yang disebut Masjid Amr bin As yang sudah Bapak dan Ibu kunjungi tadi. Cantik ya masjidnya ya Bapak dan Ibu ya. Masjidnya cantik. Nah, masjid di Mesir ini ada masjid-masjid lama kayak tadi, Masjid Amr bin As, maupun masjid-masjid yang modern. Biasanya para penziarah, orang-orang yang berkunjung ke Mesir akan berkunjung ke Masjid Amr bin As dan juga Masjid Azhar tentunya. Kemudian bicara tentang Mesir, nah di Mesir ini ditaklukkan oleh Amr bin As, dan kemudian pada saat dinasti-dinasti itu banyak sekali di Mesir, Abbasiyah, Umayyah, kemudian dinasti Fatimiyah. Pada saat pemerintahan dinasti Fatimiyah didirikanlah Masjid Azhar. Jadi Masjid Azhar itu dulu tidak hanya sebagai tempat sholat, tapi tempat menuntut ilmu. Dari dulu sampai sekarang tidak berubah. Kalau Bapak dan Ibu nanti beberapa hari lagi berkunjung ke Masjid Azhar, kalau nggak salah lusa, akan melihat berbagai macam orang-orang yang menuntut ilmu di masjid. Bermula dari masjid, kemudian didirikanlah universitas yang terkenal di seluruh dunia, yaitu Universitas Al-Azhar. Cara belajarnya, bagaimana cara belajarnya? Tidak hanya di masjid-masjid, ya. Nanti kalau di masjid, boleh tuh sekali-kali ngedengerin, walaupun kita mungkin nggak terlalu paham bahasanya, kita merasakan vibes para penuntut ilmu, orang-orang dari seluruh dunia di Masjid Al-Azhar. Mau belajar apapun perkara agama itu ada di Masjid Al-Azhar. Mau belajar tafsir, belajar hadis, belajar fikih, ataupun belajar
ilmu mantik, tasawuf dan lain-lain semuanya ada di Masjid Azhar. Tinggal pilih mau duduk di posisi yang mana, guru tersebar di mana-mana. Mesir tentu saja menjadi luar biasa tidak hanya karena piramidnya yang sudah Bapak dan Ibu lihat, di mana piramid itu tadi adalah sebagai tempat raja-raja dikuburkan beserta dengan harta-hartanya, karena orang Mesir kuno menganggap bahwa orang-orang yang mati itu tidak mati, dia punya kehidupan berikutnya, makanya harta-hartanya juga sekalian ditaruh di dalam piramid, walaupun sekarang mumi-mumi itu sudah tidak ada di dalam piramid itu. Namun Mesir juga terkenal dengan Azharnya. Mesir itu istimewa dikarenakan ada Masjid Azhar. Ini Sungai Nil ya Bapak dan Ibu ya. Nanti kita naik perahu di sini ya. Berbicara tentang Universitas Al-Azhar, ya Allah, universitas ini universitas yang gratis. Jadi siapapun yang mau belajar di Azhar itu gratis, tidak dipungut biaya apapun. Dan di Universitas Al-Azhar tidak hanya ada universitas agama-agama, tapi juga jurusan kedokteran, jurusan insinyur teknik misalnya, kemudian apalagi pertanian dan lain-lain. Tapi disyaratkan mau dia jadi dokter, mau dia jadi insinyur, mau dia jadi profesi apapun harus hafal 30 juz. Dia mempelajari ilmu-ilmu syariah juga, ilmu syari'i, ilmu Islam juga. Jadi orang-orang yang sekolah di Azhar, mau dia dokter, disuruh jadi imam, pasti bisa karena dia hafal 30 juz. Disuruh jadi guru Quran, pasti bisa karena dia hafal 30 juz. Universitas Azhar menjadi universitas salah satu yang terbaik di Mesir ini. Kemudian bicara tentang Imam Syafi'i, tadi sudah berkunjung ke Imam Syafi'i, mazhab yang Bapak dan Ibu atau sebagian masyarakat Asia itu mengikutinya. Di Mesir ini dipelajari berbagai macam mazhab. Jadi